Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang selalu bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. And welcome in my learning video, and this video will be discuss pencatatan persediaan dengan sistem periodik. Sebelumnya, apa sih persediaan itu? Persediaan dapat diartikan sejumlah bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual jika persediaan tersebut sudah jadi atau diproses lebih lanjut untuk persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Tiap perusahaan memiliki persediaan yang berbeda-beda. Untuk perusahaan jasa, dia tidak memiliki persediaan karena tidak ada barang yang dijual atau diproses lebih lanjut. Untuk perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang jadi atau lebih sering disebut persediaan barang dagang karena perusahaan dagang tidak melakukan proses lebih lanjut terhadap barang tersebut. Nah, berbeda lagi dengan perusahaan manufaktur yang banyak macam persediaan, diantaranya persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Untuk kali ini kita akan membahas persediaan yang terdapat pada perusahaan dagang, yakni persediaan barang dagang. Berikut beberapa transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Ada pembelian barang dagang secara tunai, pemberian dagang secara kredit, retur pembelian barang dagang, pelunasan dengan potongan, dan yang terakhir adalah pelunasan tanpa potongan. Dalam mencatat transaksi pada perusahaan dagang terdapat dua sistem. Yang pertama adalah sistem periodik dan yang kedua adalah sistem perpetual. Untuk yang pertama kita pelajari terlebih dahulu mengenai sistem periodik. Sebelum kalian mencatat transaksi, jangan lupa siapkan formnya terlebih dahulu seperti gambar berikut. Oke, contoh yang pertama yaitu pembelian barang secara tunai. Pada tanggal 1 Januari dibeli barang dagang sejumlah 8 juta secara tunai. Karena kita membeli barang dagang secara tunai, maka uang kita berkurang. Kalau uang kita berkurang, maka kas akan berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Lalu bagaimana dengan debitnya? Untuk sistem periodik, pembelian barang dagang dimasukkan ke dalam akun pembelian. Jadi jurnalnya pembelian pada kas sejumlah 8 juta. Oke, contoh berikutnya yaitu pembelian barang dagang secara kredit. Pada tanggal 3 Januari dibeli barang dagang sejumlah 7.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Sebelumnya apa itu 2/10 N/30? Oke, cara mengartikannya dari belakang, dari mulai angka 30, yakni jangka waktu pembayaran adalah 30 hari. Jika dalam waktu 10 hari sudah melunasi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, karena kita membeli secara kredit, maka kita mempunyai utang. Jadi, utang kita bertambah dan utang bertambah di sisi kredit. Karena itu muncul utang dagang di sisi kredit. Kita sudah tidak lagi menggunakan istilah usaha, tetapi menggunakan istilah utang dagang, karena kita sudah masuk ke dalam perusahaan dagang. Oke, selanjutnya debitnya apa? Untuk debitnya sama dengan pembelian secara tunai, yaitu akun pembelian. Jadi jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang sejumlah 7.500.000. Selanjutnya adalah contoh retur pembelian barang dagang yang dibeli secara kredit. Pada tanggal 4 Januari dikembalikannya barang yang sudah dibeli karena adanya kerusakan sejumlah 500.000. Nah, sebelumnya kita membeli secara kredit sehingga kita mempunyai hutang. Karena adanya kerusakan, barang yang kita beli dan kita kembalikan, sudah otomatis utang kita akan berkurang dan utang berkurang di sisi debit. Lalu bagaimana dengan kreditnya? Nah, untuk pengembalian barang kita masukkan ke dalam akun retur. Karena kita retur untuk barang yang kita beli, maka akunnya adalah retur pembelian. Jadi jurnalnya utang pada retur pembelian sejumlah 500.000. Contoh selanjutnya yaitu pelunasan dengan potongan. Tanggal 12 Januari membayar utang atas pembelian barang tanggal 3 Januari. Jika kita ingin melunasi utang, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa nominal utang kita. Dan kita harus mengecek
pada transaksi sebelumnya, dimulai dari tanggal 3 Januari, karena kita melunasi untuk tanggal 3 Januari. Nah, pada tanggal 3 Januari utang kita sebesar 7.500.000 dan kemudian kita cek untuk tanggal berikutnya apakah ada retur pembelian yang berhubungan dengan transaksi tanggal 3. Dan ternyata di tanggal 4 terdapat retur atas transaksi tanggal 3 dan sudah otomatis mengurangi utang kita, jadi utang kita yang harus dilunasi sejumlah 7 juta, yaitu dari 7.500.000 dikurangi dengan 500.000. Nah, karena kita melunasi utang, maka utang kita akan berkurang. Utang berkurang di sisi debit, lalu kreditnya apa? Sudah dipastikan kreditnya adalah kas, karena kita melunasi menggunakan uang. Lalu berapakah kas kita? Apakah sejumlah 7 juta? Jawabannya adalah tidak. Loh, kenapa? Karena kita melunasi pembelian kredit tanggal 3 dan dibayar di tanggal 12. Dan tanggal 3 terdapat syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi kita hitung terlebih dahulu harinya untuk mengetahui apakah kita akan mendapatkan diskon atau tidak. Karena pembelian kita tanggal 3, maka menghitungnya mulai dari tanggal 4, yakni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata kita melunasinya kurang dari 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon. Berapa diskonnya? Untuk diskonnya adalah 2% dari total hutang. Dan total hutang kita yang di sisi debit adalah 7 juta. Maka 2% dikali 7 juta yaitu 140.000. Jadi uang yang kita keluarkan bukan 7 juta, tetapi utang kita dikurangi dengan potongan sejumlah 140.000, jadi 6.860.000. Sehingga kas di sisi kredit 6.860.000. Lalu kita lihat debit dan kreditnya sama atau tidak. Sudah sangat terlihat jelas kalau berbeda. Dan jika dihitung perbedaannya adalah sejumlah 140.000 yang merupakan potongan. Sehingga sisi kredit harus ditambah 140.000 dan dimasukkan ke dalam akun potongan. Karena potongan atas pembelian, maka akunnya adalah potongan pembelian. Jadi jurnalnya utang dagang 7 juta di sisi debit, kas 6.860.000 di sisi kredit, dan potongan pembelian 140.000 di sisi kredit. Nah, bagaimana jika pelunasannya bukan tanggal 12, tetapi tanggal 15? Berikut contoh pelunasan tanpa potongan. Pada tanggal 15 Januari membayar utang atas pembelian barang dagang tanggal 3 Januari. Cara mencari jumlah utang kita sama seperti sebelumnya, dan kita dapati uang kita sejumlah 7 juta. Karena utang kita bayar, maka utang berkurang, dan utang berkurang di sisi debit. Karena kita membayar utang, maka uang kita berkurang dan otomatis kas kita juga berkurang dan kas berkurang di sisi kredit. Lalu bagaimana dengan nominalnya? Apakah sama 7 juta? Jawabannya iya, karena kita membayar transaksi tanggal 3 di tanggal 15. Mari kita hitung terlebih dahulu. Ingat ya, tanggal 3 tidak masuk hitungan. Mulai dari tanggal 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 12 hari, maka kita tidak mendapatkan potongan. Jadi kas yang kita keluarkan sejumlah utang kita yaitu 7 juta, jadi utang dagang pada kas sejumlah 7 juta. Nah, itu tadi materi pencatatan persediaan menggunakan sistem periodik yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dan kita fokuskan pada pembelian. Agar kalian dapat lebih memahami mengenai pencatatan persediaan dengan sistem periodik, kalian bisa mengerjakan soal latihan 1 pada website e-learning. Oke, selamat mengerjakan dan fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.